Nah, hey Jess, kenalin aku Bobby. Aku siapa ya? Orang yang sekarang lagi, kalau kata Bang Jawin sih, lagi menikmati waktu. Miring gak sih? Iya kayaknya miring ya. Baiklah. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu beberapa hal yang kayaknya jangan dilakukan deh. Jangan pernah dilakukan selama pendakian gitu. Karena bisa sangat-sangat berbahaya gitu kan. Kalau kata Kang Sony Oz, alam bebas itu tempat yang mengundang bahaya sekaligus mengandung bahaya. Nah, yang mau aku ceritakan kali ini adalah hal-hal bodoh yang sebelumnya nggak aku tahu, dan nggak aku tahu ya karena ketidaktahuan itu yang bikin aku ada dalam posisi yang tidak enak gitu. Jadi dulu tuh pengalaman pertama itu waktu di Gunung Guntur. Dulu waktu mendaki Gunung Guntur, sebelumnya maaf, aku mau minta maaf sebelumnya karena dulu itu aku nggak tahu kalau sebenarnya Gunung Guntur itu tidak bisa didaki karena masih masuk dalam kawasan cagar alam gitu. Cagar alam itu apa? Silakan kalian searching aja lah, udah lebih jelas, lengkap gitu ya. Aku tahu dari Bang Kidung juga banyak cerita soal cagar alam gitu kan. Jadi memang cagar alam itu tidak bisa didaki, tidak bisa dikunjungi oleh manusia gitu. Nah, aku tuh nggak tahu berita itu, dan tololnya aku juga nggak nanya ke senior, ke kawan-kawanku juga gitu kan. Jadi ya aku naik gitu, ya salah sih, itu salah. Aku menghimbau kawan-kawan semua untuk jangan mendaki ke Gunung Guntur. Jadi waktu itu aku naik Gunung Guntur pas dalam keadaan puasa 2019. Aku diajar salah satu kawan di Cibiru, dia ngajak teman-temannya bertiga, terus dia ngajak aku juga, jadi kita berempat naiknya. Kita naik start jam 2-an, jam 3 gitu. Udah jam 3. Cuman pas sampai di pos 1, selama di perjalanan ke pos 1, aku tuh udah mulai kesel sama salah satu temennya kawanku ini gitu. Aku nggak pernah kenal dia, nggak pernah ketemu sama sekali, dan itu tuh kayak bener kata kayak Bang Jawin, mendaki dengan orang yang baru dikenal adalah sebuah penderitaan. Kalau nggak salah gitu kata Bang Jawin, ada sebuah penderitaan kalau misalnya kita mendaki dengan orang yang baru dikenal. Pas di perjalanan ke pos 1 ini kayak, wah ini kayaknya kurang respect deh ke orang yang lebih tua gitu. Sebenarnya kalau umur sih, si orang yang ngeselin tadi ini 2 tahun di bawahku. Cuman karena hormat ke abang kelas kan, jadi aku kayak diem aja lah gitu kan. Aku banyak diam selama perjalanan, dan mereka kawan-kawanku yang ini juga lagi puasa kan. Jadi kayak, wah gak asik lah gitu, gak asik, gak happy, gak menikmati. Aku gak sama sekali gak menikmati selama perjalanan ke pos 1 itu. Pas sampai di pos 1, karena aku udah kesal kali sama kawannya abangku ini, aku bilang untuk naik duluan ke puncak Gunturnya. Kita naik dari Pamoyanan waktu itu. Sementara aku belum pernah ke sana, belum pernah ke gunung itu dari jalur itu kan. Yaudah, pas sampai di pos 1 mereka buka puasa. Si abang-abanganku ini tinggal di situ juga sama 2 orang kawannya itu. Terus aku bilang, "Bang, aku duluan lah Bang ya ke puncak, biar aku masang tenda, terus masak. Jadi nanti kalian kalau misalnya pas sampai di puncak tinggal enak, tinggal makan gitu kan." Ya udah, dia bilang oke lah katanya gitu, hati-hati ya katanya. Ya udah, aku naik ke atas nih, itu maghrib jam berapa? Jam 6 maghrib ya, buka puasa jam 6. Terus pas di perjalanan ke pos 2, pos 3 itu masih ke pos 2 itu masih bisa dilihat jalurnya.
karena masih agak nggak terlalu gelap kan. Sampai di pos 3 nih, sampai di pos 3 ada 2 jalan kanan atau kiri kan, dan aku nggak tahu nih kemana jalannya. Terus pakai feeling dong kan, pakai feeling kayaknya ke kiri deh gitu. Ke kanan, awalnya aku bilang ke kanan, nggak ada ke kanan, mulai jalan ke situ terus jalan dulu, wah kayaknya salah jalan ini, muter balik, naik ke kiri, ternyata bener ke kiri kan. Untungnya feelingku kuat waktu itu, jadi aku habis itu sekitar jam-jam 7 udah sampai di pos ini nih, pos bayangan gitu. Jadi kayak ada pos itu lembahan, karena ada puncak bayangan, kiri puncak sebenarnya. Nah jam 8 kayaknya, aku nggak salah, aku jam 8 setengah 9 dan aku udah sampai di lembahan itu dan bingung harus kemana kan. Ke sana takut salah, ke kiri takut salah kan. Itulah tololnya aku waktu itu. Diperparahnya waktu itu lagi aku nggak ada sedikit pun bawa makanan, nggak ada bawa makanan. Makanan itu ada di tasnya si abang-abanganku ini, abang tingkatku ini. Aku bawa peralatan doang kan, tenda, nesting, flysheet, matras 2, sleeping bagku juga, baju ganti. Jadi nggak ada bahan makanan. Terus aku teringat lah, ada di saku sebelah kiri, tempat wadah minum itu ada kopi good day 2 biji lagi. Cuman kan air air juga nggak ada ke bawah. Ujungnya ya aku makan karena lapar kan, udah jam 8, setengah 9-an gitu lah. Gak lama aku nunggu mereka udah hampir setengah jam. Terus aku bingung gitu kan, ya udah aku bikin flysheet kecil gitu, diriin flysheet kecil. Terus karena dingin kan, itu karena lembahan juga, parah lah sih itu dinginnya. Terus nggak lama, ada setengah jam, aku udah bikin api kecil kan, mereka datang gitu. Itu hal paling bodoh sih kurasa, nggak ada bawa makanan sama sekali gitu kan di dalam tas kita gitu. Dan itu sih salahnya. Aku tuh baru tahu kalau sebenarnya bawalah barang-barangmu sendiri gitu. Jangan barang-barangmu itu kau titipkan ke orang lain, jangan selama perjalanan. Karena yang tahu barangmu itu ya cuman kau kan. Tetap jaga. Terus soal minum juga, aku tuh salahnya, bodohnya itu nggak ada bawa minum sama sekali. Jadi ya gitu, nahan lapar, kedinginan, haus lagi. Terus itu kopi gudeg tadi tuh dikunyah. Gimana sih ya, ditelan gitu aja. Jangan pernah memaksakan diri kalau kondisi tubuhmu udah nggak siap, udah nggak fit. Ini kejadiannya waktu itu di Gunung Manglayang. Aku sama kawan berdua naik Gunung Manglayang dari jalur Baru Berem. Malamnya itu kita nginep di base camp Baru Beremnya. Besok paginya, karena kayaknya kita begadang deh ya, kita bareng malam itu begadang. Terus besok paginya naik tuh, jam 7 berangkat. Tengah jalan kawanku ini muntah kuning. Di perjalanan itu kan Baru Berem tuh jalurnya memang parah ya, jarang ada landai, parah gitu landainya. Aku juga cuman bawa daypack doang, ripuh woy. Jadi sampai di itu nggak salah di pos 2 nya deh, ya di pos 2 Baru Berem, kawanku ini si Anyo muntah kuning. Di perjalanan itu dia kayak udah kayak gitu, udah kayak mual gitu kan. Cuman puncaknya itu pas di pos 2 dia muntah kuning. Terus aku tanya kan, gimana Wak, lanjut apa enggak? Aku gimana kondisi dia kan, aku masih kuat-kuat aja kan. Parah sih memang jalur Baru Berem. Yang penasaran silahkan coba deh Gunung Manglayang dari jalur Baru Berem. Terus dia bilang lanjutlah katanya gitu, tapi tunggu bentar ya katanya, kita cari tempat landai, istirahat dulu lah, sarapan dulu katanya kan. Karena kalau sarapan dari bawah itu kan, karena kayaknya kita mikirnya deket deh gitu, karena
aku juga sama si Anyu ini belum pernah ke sana, ke gunung itu dari jalur itu. Kata kawanku ini, Cejo tinggal naik aja lurus, jalurnya udah jelas kok katanya kan. Ya udah, kena kan, minta kuning. Ujungnya kita cari tempat landai dan sarapan di situ, minum kopi bentar, sebat, 2 batang, terus cabut ke atas itu. Dan aman-aman aja sih gitu kan. Cuman pulangnya dari puncak itu kita nyasar. Itu sih, udah mah nggak tahu, jangan memaksakan diri. Itu kehabisan air. Ini tuh bukan aku yang ngalamin, tapi orang lain. Jadi ini kejadiannya waktu itu di Gunung Sumbing. Aku lagi ekspedisi sama Fitra Triple S. Jadi ada rombongan anak Mapala gitu di Jakarta. Terus mereka singgah ke tenda kita buat minta air. Mereka itu tektok. Buat yang nggak tahu tektok, dia cuma naik terus turun lagi, nggak camping gitu. Mereka naik pagi terus ngambil dokumentasi di atas terus turun katanya kan. Cuman mereka kehabisan air. Ini juga salah satu hal tolol yang jangan sampai terjadi sama kalian yang mau mendaki. Karena menurutku kelebihan daripada kekurangan gitu. Mereka tuh cuman bawa tas daypack yang kalau nggak salah 18 liter deh, yang kecil gitu. Itu sih salah satu hal yang tolol yang jangan sampai terjadi sama kalian. Kayak biar normal aja sih, kalau naik gunung itu aku masing-masing orang itu bawa 2 botol air 1,5 liter. Itu kejadiannya udah jam 5 sore. Untungnya ada kita yang lagi camping, yang lagi naik ke situ, ke Gunung Sumbing. Ya udah, kita kasih air kita 1 botol, kita kasih coklat, kasih bakso. Fitrah tahu tuh, kasih bakso. Kita bakalin mereka juga 1 botol gitu buat mereka turun, karena mereka tuh tinggal bertiga, dia dua cewek 1 cowok. Katanya mereka ini ditinggal seniornya ke bawah, katanya gitu. Jangan pernah solo hiking. Karena apa? Karena yang kayak tadi gue bilang di awal, alam bebas itu mengundang sekaligus mengandung bahaya. Itu kata Kang Sony. Jadi itu bukan tempat main kita. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana. Aku aja yang biasa suka main kenang ngorak, Sumedang, yang mikirnya biasa-biasa aja gitu, nggak akan ada apa-apa. Pas aku camping di sana pernah ada ular gitu. Padahal itu emang tempat main kita. Itu sih. Jadi jangan pernah, ya usahain sih jangan pernah sendiri. Tapi kalau memang misalnya udah prepare, udah siap sama kemungkinan buruk yang bakal terjadi, ya silahkan gitu kan. Tapi ya itu sih, jangan pernah sendiri. Karena apa? Di perjalanan itu setauku, ya memang kita yang tinggal di kota itu, yang dicari itu salah satunya memang sepinya, damainya itu kan. Cuman kalau sendiri sih, mending jangan gitu kan. Jangan lah. Itu sih susah gitu kalau misalnya ada apa-apa gak ada yang nolong gitu. Ya minimalnya itu SOP-nya yang diajarin senior itu bertiga gitu. Jadi kalau misalnya ada si A, B, C yang naik gunung nih, nah kalau misalnya ada hal terjadi sama si A, si B ini bisa ngejagain si A. Nah si C ini turun ke bawah buat minta bantuan tim SAR. Itu sih normalnya. Ini saran lah. Terus aku ini ngalamin ini tuh pas naik Gunung Tamamas. Aku pas naik Gunung Tamamas tuh sendiri. Awalnya kayak aku naik Gunung Tamamas ini tuh 2018
Itu pas masih baru sih, 2018 aku pernah sendiri naik Gunung Tampomas. Itu dari jalur yang ada air terjunnya, aku lupa lagi namanya, Narimbang, jalur Narimbang. Aku sendiri naik, cuman naik terus turun lagi gitu, cuman bawa air, pisang, roti, terus naik terus turun lagi. Yang kurasakan memang awal-awalnya asik-asik aja gitu, cuman pas di puncak kayak ada yang ngikutin gitu, jadi kayak kebawa takut sendiri. Itu yang kurasakan sih, apalagi pas sampai di pos 4 Gunung Tampomas, wah skip sih di situ, sendirian gitu kan, kayak ada yang ngeliatin. Itu firasat sendiri sih. Pun kalau misalnya ada terjadi apa-apa sama aku, orang kan nggak tahu ya, walaupun aku juga udah ngisi maksi kan, tapi kayak ya gimana ya, agak serem juga kalau sendiri gitu ya. Usahakan jangan pernah sendiri deh, ya minimal bertiga ataupun ya berdua lah, jangan sendirian teing gitu. Nih, selalu bawa jas hujan atau flysheet. Ini ku alami waktu naik Gunung Tampomas juga. Waktu itu aku nganter anak Mapala dari Purwakarta, terus hujan dan aku nggak bawa jas hujan sendiri. Udah mah si carrier itu 60 liter aku bawa kan, terus aku itu masih baru jadi anak Mapala juga, masih baru jadi. Dan itu gunung pertama yang kudaki, Tampomas. Itu gunung pertama yang kudaki, Gunung Tampomas. Terus kayak masih memang banyak peralatan yang belum kupunya gitu, dan aku juga masih kurang banyak bertanya sama peralatan apa aja yang harus dibawa ke gunung sama seniorku. Aku jadi basah waktu itu kan, carrier yang tadi udah berat jadi makin berat karena basah kan. Terus jalan juga jelek kan, jalurnya juga parah ke Tampomas. Iya, ribu sendiri, capek sendiri jadinya. Dan aku tuh sadar itu setelah diklat kemarin, pernah aku diklat, ternyata flysheet itu memang harus jadi barang pribadi, bukan lagi jadi barang kelompok gitu. Bukan peralatan kelompok lagi, tapi jadi peralatan pribadi, harus punya flysheet pribadi. Karena apa? Karena kalau misalnya dalam satu perjalanan ada hal buruk yang terjadi, bilanglah kesasar, jadi kita tuh udah punya flysheet untuk bikin shelter sendiri. Itu kata seniorku kemarin, dan aku sadar iya bener juga sih. Pun kalau misalnya nggak ada flysheet, itu bisa diganti sama ponco, jadi bisa bikin shelter sendiri. Dari ponco gitu. Itu sih. Jadi hal-hal bodoh yang pernah aku lakukan waktu mendaki gunung. Dan sesudah itu semua, aku mulai nabung buat beli peralatan-peralatannya. Itu sih. Itu awal sih kalau diingat, itu yang pendakian nganter tamu itu parah sih. Ya gitu aja lah yang bisa aku ceritakan kali ini. Nanti kalau aku kepikiran lagi, aku bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Horas.